Di saat MKC ditangkap karena dituduh menistakan agama, serta dianiaya di tahanan karena percaya kepada Tuhan Yesus, justru hal itu membuat banyak orang menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus, serta menyerahkan diri untuk dibaptis oleh sahabat MKC, yaitu Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mari kita lihat kesaksian orang-orang yang sudah dibaptis. Haleluya, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim di dalam melangkah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan ini ada satu keluarga, saya berbahagia sekali boleh bertemu dengan mereka, dan bahkan mama dari Randy itu bisa bertobat terima Yesus. Ini berarti satu orang membawa lagi satu orang dan membawa satu orang. Kemarin saya hanya menginjil 2 orang, nyangkut 4 orang, jadinya saya membawa jiwa hari ini. Saya akan bertanya dulu kepada anaknya sampai dia bisa merayu mamanya terima Yesus. Coba cerita dulu Mas Randy, ngomong apa saja dengan mama? Saya kan posisi di Timor Leste, Abi. Selama ini kita kan hanya komunikasi melalui WA ya, Mas. Chatting, kadang telepon. Dari WA itu saya berusaha menginjilin mama gitu. Maksudnya mengabarkan berita baik supaya mama juga bisa mendengarkan gitu loh. Nah, kemudian dari situ kita sering komunikasi dan berdebat akhirnya, yang nggak menemukan titik terang. Jadi mama setengahnya agak tersinggung ya. Sempat mama marah juga sama saya, kayak ya tersinggung Abi dengan percakapan dan chatting saya. Kemudian pas ke bulan Mei kemarin saya ada waktu datang ke Indonesia ke mama, akhirnya tatap muka langsung. Dari situ saya ngomong sama mama hadap-hadapan, jadi sudah nggak bermiskomunikasi. Nggak tersinggung lagi. Ya, nggak termiskomunikasi juga gitu. Nah, dari situ ya. Iya. Apa kok kata-kata Randy yang ibu ingat sehingga ibu kok goyang sendiri gitu? Saat ini sebelumnya memang betul apa kata Randy, saya tersinggung, saya sakit hati. Sepertinya anak kok kayak menggurui mamanya. Sampai di situ dalam hati saya bertanya sendiri, kenapa selama ini nih saya terlalu menutup diri dan nggak mau berbicara apa adanya, nggak bisa terbuka. Sampai pada akhirnya saya ngobrol lagi sama Randy, sampai akhirnya saya berani mengungkapkan apa yang saya rasakan, dan hingga akhirnya anak saya bisa menebak apa yang saya rasakan. Dalam doa saya meminta benar-benar diberi jalan yang terbaik. Setelah saya mulai belajar sedikit demi sedikit dengan nama Yesus, saya minta diizinkan untuk diterima kembali. Saya kerasa seperti terpanggil untuk mencoba, dan setelah saya rasakan, saya merasa lebih sedikit tenang walaupun belum seluruhnya. Dan di sini anak saya yang kecil justru ngasih semangat buat saya. Dia siap mau jadi Kristen, mau jadi dibaptis supaya dia bisa lebih meyakini. Dari situ saya tergerak dan ingin mencoba kembali ke dalam Kristen dan mengenal Tuhan Yesus.
maka saya saya membenarkan apa kata Reni. Dan akhirnya itu terjadi pada hari ini. Semua beban dan pikiran saya lega, plong semua apa yang saya rasa. Saya nggak mau menangis, menyesali apa yang sudah terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memang baik dan benar-benar ingin membantu kesakitan kehidupan saya di masa lalu. Tapi saya lihat waktu dibaptis tadi Ibu sampai nangis itu. Ya, luar biasa. Saya terharu. Saya merasa beban saya begitu beratnya, serasa lepas begitu aja. Dan saya sangat bahagia, senang, gak terkira selama inilah yang saya inginkan. Luar biasa. Saya kembali ke anaknya ya, yang mampu membawa mamanya, bahkan adiknya, terima Yesus gitu. Waktu berapa tahun yang lalu kamu dibaptis sama saya juga. Itu kenapa kok akhirnya mau dibaptis? Cerita kamu masuk Kristen itu kenapa? Coba cerita. Saya, kalau pribadi saya sampaikan yang lalu, Abi, saya nonton YouTube-nya Abi. Kemudian dari YouTube-nya Abi muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tidak menemukan jawaban gitu. Akhirnya ketemu YouTube-nya Abi, mata saya terbuka. Saya kejar Abi, segera langsung saya minta dibaptis dan ingin belajar lebih dalam lagi melalui Abi. Wah, luar biasa. Padahal sebelumnya dia benci sekali, nggak suka dengan Saifuddin Ibrahim. Banyak orang nggak suka. Bahkan kalau nonton Saifuddin Ibrahim ini, kalau ketemu saya bunuh orang. Sampai begitu loh, saudara. Lah itu karena hati yang masih tertutup. Tapi ketika Tuhan sudah mulai memperlihatkan cahaya terang Yesus di dalam setiap orang, hati orang mulai disinari oleh urapan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Nah, inilah ayat satu orang bertobat, seisi rumah selamatkan. Gitu. Kita doakan Pendeta Saifuddin Ibrahim supaya banyak menangkan jiwa, tetapi juga kita doakan Muhammad Kece supaya tetap kuat, karena di balik persoalan ini ada rencana Tuhan yang indah. Sekalipun di tahanan, tetap membawa jiwa baru untuk Tuhan. Amin.